Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah studi komparasi teks. Kali ini kita berada di pertemuan kelima. Mohon maaf, pertemuan ke-6 ya, ke-6. Setelah kemarin kita membahas tentang konsep akhirat, sekarang kita membahas tentang konsep etika dan hukum dari dua kitab suci yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi sebelum kita mulai perkuliahan ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, ada dua yang akan kita bahas, yaitu tentang konsep hubungan pria dan wanita dan juga tentang hukum pidana gitu ya. Yang pertama kita membahas tentang hubungan laki-laki dan wanita. Pertama adalah tentang konsep menutup aurat ya. Nah, di Al-Qur'an sendiri wanita itu harus menutup aurat. Kalau di mazhab Syafi'i ya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, seperti itu. Jadi perintah untuk mengenakan hijab ini di Quran sudah ada, dan di dalam Bible ternyata juga ada anjuran atau perintah yang sama, yaitu seorang wanita harus mengenakan sesuatu di kepalanya. Memang tidak ada ukuran tertentu apa saja yang harus ditutup, tapi harus mengenakan sesuatu di kepalanya. Dan kalau tidak mengenakan sesuatu di kepalanya, maka lebih baik rambut si wanita itu dipotong saja, seperti itu. Nah, sebaliknya laki-laki di Bible itu sebaiknya tidak menggunakan apapun di kepalanya. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau di Bible wanita harus menggunakan penutup di kepala, tapi kalau laki-laki malah nggak boleh menggunakan penutup. Kalau di Quran yang wajib itu ya wanita menutup auratnya di kepala itu ya selain wajah. Tapi kalau laki-laki tidak ada ketentuan menutup kepala. Yang jelas kalau aurat laki-laki, terutama di mazhab Syafi'i, yaitu menutup aurat antara baina surah wa rukbah, yaitu antara pusar dan lutut gitu ya. Nah, itu jadi tentang menutup kepala. Kemudian tentang konsep pernikahan poligami gitu ya. Di Bible dijelaskan bahwa pernikahan monogami atau menikah dengan satu orang itu lebih utama. Dan kalau melakukan poligami itu hanya boleh dilakukan oleh seorang raja. Nah, seperti kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang memiliki banyak istri. Tapi kalau dia bukan seorang raja seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka menikahnya satu kali saja. Kalau di Al-Quran, poligami atau menikah dengan lebih dari satu orang itu boleh, tapi ada syaratnya. Yaitu apa? Syaratnya harus bisa adil. Dan ada banyak syarat-syarat yang lain sebenarnya. Misalnya khawatir jika ada janda yang punya anak, anaknya jadi yatim karena ditinggal mati bapaknya, nggak ada yang ngurus anaknya, kemudian nanti terlunta-lunta. Nah, itu menjadi salah satu syarat melakukan poligami atau menikahi janda-janda, yaitu yang memiliki anak yang butuh nafkah dari sosok seorang ayah. Dan mungkin di banyak kitab oleh para ulama, poligami dijelaskan lebih detail syarat-syaratnya, nggak cuma sekedar itu saja. Bahkan kriteria adil pun juga mungkin dispesifikkan lagi oleh para ulama. Adilnya itu seperti apa sih? Apakah adil dalam arti pembagian
waktu bertemu atau adil dalam pembagian nafkah atau adil apa, nah itu para ulama berbeda pendapat. Kalian bisa melihat video perkuliahan di YouTube ini di materi tentang agama dan gender, terutama Kristen dan Yahudi, untuk melihat beberapa persamaan atau perbedaan tentang konsep pernikahan antara Islam dengan agama Nasrani dan Yahudi, yang dimana mereka juga bersumber dari Bible. Gitu. Kemudian tentang zina atau hubungan seksual di luar nikah. Nah, di Bible zina itu haram, jadi melakukan persetubuhan di luar ikatan pernikahan itu dilarang. Dan kalau ada yang melakukan itu, maka hukumannya adalah hukuman mati, seperti itu. Nanti dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Di Quran juga sama, zina itu haram, melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan itu haram. Dan zinanya ini tidak sebatas dengan hubungan seksual bertemunya dua kelamin gitu ya, tapi hal-hal yang menjurus itu pun diharam. Wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi zina. Jadi ya kalau kalian punya pacar melakukan hal-hal yang bisa menjurus ke zina, berdua-duaan, berjumbu dan sebagainya, meskipun tidak sampai zina, yaitu tetap taqrabu zina, itu juga dilarang, haram. Nah, hukumannya apa nanti dibahas di slide berikutnya. Jadi antara Bible dan Al-Quran sama-sama mengharamkan zina atau hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Kemudian tentang perceraian. Nah, jadi kalau di Bible cerai itu haram, artinya seorang atau sepasang laki-laki, sepasang suami istri itu harus setia karena sudah disumpah bahwa mereka akan sehidup semati gitu ya. Jadi cerai itu haram, dosa. Dan sebenarnya boleh melakukan cerai di Bible, yaitu dengan cara pengantin atau si suami itu membuat surat perceraian, menulis surat perceraian. Nah, meskipun sebenarnya itu haram di Bible. Kalau di Quran sendiri ya cerai itu halal ya, halal. Meskipun nanti dijelaskan juga di hadis bahwa cerai atau tolak itu adalah abghadul halal indallah ya. Jadi sesuatu yang halal tetapi yang paling dibenci oleh Allah, nah itu adalah talak. Jadi ya tidak haram, tetapi meskipun halal, halal itu halal yang nggak disukai oleh Allah gitu loh. Jadi ya kita melakukan misalnya naudzubillah ya, kalau kita cerai gitu dengan pasangan kita, nggak dosa, tetapi Allah nggak senang, Allah nggak suka. Nah, jadi gimana dong? Itu menjadi apa ya istilahnya, seperti pasal karet gitu ya, seperti yang sedang hangat kalau orang-orang membahas UU ITE gitu, pasal karet. Ya memang Islam itu banyak sekali pasal-pasal karet, salah satunya yaitu pasal karet. Nah, di Quran sendiri ya talak itu kan bisa sampai 3 kali ya. Kalau talak 1 kali boleh rujuk, talak 2 kali boleh rujuk, tapi kalau sudah talak 3 kali atau sekali talak langsung bilang talak 3 gitu, ya maka boleh rujuk, tapi syaratnya si istri harus menikah dulu sama orang lain dan harus berhubungan seksual dulu dengan orang lain, dengan suaminya yang baru kemudian bisa kembali lagi ke suaminya yang lama, atau istilahnya dengan muhalil. Muhalil itu ya orang yang dinikahi sementara itu tadi, supaya bisa kembali rujuk. Maka kalau kalian misalnya terpaksa harus bercerai, ya pikir-pikir lagi mau langsung talak 3 atau talak 1, talak 2 dan sebagainya. Tapi lebih baik kalau jangan sampai talak, pertahankan apa yang sudah dibangun. Nah, berikutnya kita membahas tentang hukum pidana. Nah, yang pertama di Bible itu
seorang pembunuh, orang yang membunuh orang lain itu hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati. Dan mirip dengan Al-Qur'an bahwa orang yang membunuh satu orang itu sama saja dengan membunuh semua orang. Di Quran juga sama. Pembunuh itu yang membunuh orang dengan sengaja gitu ya, dengan sengaja itu hukumannya hukuman mati. Nanti ada turunan-turunan yang lain, misalnya membunuh mukmin, membunuh kafir, membunuh dengan sengaja, dengan tidak sengaja, itu rinciannya banyak sekali. Tapi kalau membunuh orang lain, mukmin atau kafir dengan sengaja, itu hukumannya adalah hukuman mati. Tapi jika korban atau keluarga korban itu memaafkan, itu lepas dari hukuman mati, tapi harus memberi kompensasi, membayar denda. Seperti itu. Nah, jadi pembunuh itu di Bible sama Al-Quran sama-sama mendapatkan hukuman mati. Berikutnya adalah tentang mencuri. Nah, di Bible mencuri itu hukumannya bukan hukuman mati, tetapi memberikan denda, membayar denda. Nah, di Bible misalnya dijelaskan bahwa kalau mencuri 1 ekor kerbau, nah, itu di ayatnya seperti itu, harus mengganti 5 kerbau. Jadi kompensasinya itu senilai 5 kali lipat. Mencuri uang 1.000, gantinya 5.000. Bayangkan kalau korupsi 2 triliun, ya baliknya ya 10 triliun seperti itu. Nah, kalau di Quran, pencuri itu potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Kalau ada pencuri entah laki-laki entah perempuan, maka potonglah tangannya. Dan ini ukuran motong itu juga sesuai dengan ukuran besaran yang dicuri. Nah, itu di kitab-kitab fikih nanti kalian baca sendiri, ada penjelasannya. Kalau mencuri sekian, potongnya cuma mungkin ujung jari. Kalau mencuri sejumlah sekian, potongnya 1 jari, 1 telapak tangan, atau sampai 1 lengan. Kalau lengan kiri habis, pindah ke lengan kanan. Kalau lengannya kanan kiri sudah habis, kaki dan sebagainya sampai habis ya. Ya salah sendiri, sudah dipotong kok masih mencuri gitu ya. Enggak kapok-kapok. Nah, itu. Tapi ya ada juga yang mencuri kok cuma sedikit gitu, enggak dipotong jari. Ada ukuran batasan tertentu yang saya lupa, nanti kalian bisa baca sendiri. Ukuran batasan mencuri yang dipotong tangan. Kalau kalian kok cuma mencuri apa biasanya kalau mahasiswa itu mencuri wifi gitu ya. Mencuri wifi ya, potong apanya. Nah, itu. Jadi pencuri di sini hukumannya agak sedikit berbeda. Nah, kemudian pelaku zina. Nah, pelaku zina ini sama kalau di Bible itu adalah dirajam, di Quran juga dirajam. Bedanya kalau di Quran itu kalau yang melakukan zina itu belum menikah itu dicambuk, tapi kalau yang sudah menikah atau ya orangnya sudah menikah kok melakukan zina, melakukan hubungan suami istri dengan di luar ikatan pernikahan, maka dicambuk, maka dibunuh. Tapi ini adalah seperti apa ya, pasal karet juga menurut saya. Karena apa? Karena di Bible sendiri misalnya merajam pelaku zina itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang nggak pernah melakukan dosa. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada pelaku zina ya, ada pelaku zina, dia tertangkap, dia ketahuan, kemudian mau dihukum rajam ya sama orang-orang. Nah, itu orang-orang yang mau merajam itu syaratnya sebelum dia melempar batu, dia harus apa ya? Benar-benar orang yang nggak pernah melakukan dosa.
Nah, ini kan susah juga. Mana ada orang yang nggak pernah makan dosa. Nah, memang di sini pasal karetnya itu di situ. Nah, itu kata Yesus seperti itu. Kalau mau melempar ya harus orang yang nggak punya dosa. Masa orang sesama dosa melempar batu gitu ya? Harusnya orang yang nggak punya dosa. Nah, siapakah zaman sekarang orang yang nggak punya dosa di kalangan Bible? Apakah para pendeta itu nggak punya dosa? Apakah paus itu nggak punya dosa? Atau apa? Nah, jadi ini menurut saya di Bible pasal karet. Di Quran pun ya mungkin sedikit pasal karet juga ya, karena syarat seorang pelaku zina di luar nikah yang harus dirajam atau dicambuk itu adalah menghadirkan 4 orang saksi. Jadi kalau ada pelaku zina, ya, pelaku zina dan disaksikan oleh 4 orang, artinya 4 orang ini adalah 4 orang laki-laki Muslim begitu ya. Kalau perempuan ya berarti dihitung 2, 4 laki-laki atau 8 perempuan, 1 laki-laki senilai 2 perempuan. Melihat proses zinanya itu, jadi ketika alat kelaminnya masuk itu dilihat oleh 4 orang, nah itu berarti sudah terciduk ya, terciduk dan layak untuk dihukum entah di rajam atau dicambuk tadi. Tapi kalau tidak ya tidak boleh. Nah, maka ini ya menurut saya susah juga. Apakah ada orang yang zaman sekarang melakukan zina dengan disaksikan oleh 4 orang laki-laki? Zaman sekarang apakah ada? Jawabannya mungkin butuh bahsul masail lagi, karena mohon maaf misalnya, ini bukan berarti saya paham dunia seperti, tapi ya memang saya baca berita misalnya tadi ketika saya baca berita itu ada seorang selebgram atau apa istilahnya itu, ada berita di Detikcom, kalian bisa cari sendiri, berinisial RR di Bali ya. Kalau di Bali ya saya nggak tahu agamanya apa, mungkin kalau dia bukan Islam ya mungkin punya hukuman tersendiri. Dia melakukan live streaming sedang mohon maaf masturbasi gitu. Dan ternyata setelah saya baca komen-komennya, banyak juga orang yang melakukan live streaming nggak cuma sekedar masturbasi tapi juga hubungan seksual, entah itu dia melakukannya dengan pasangan sahnya atau dengan pasangan di luar nikah, saya nggak tahu. Tapi kalau itu terjadi dan disaksikan oleh lebih dari 4 orang malah, apakah itu juga masuk kriteria untuk dihukum rajam dan cambuk? Nah, itu butuh bahsul masalah tersendiri. Yang dimaksud melihat proses zinanya itu apakah dengan mata kepala langsung atau bisa juga dengan online juga. Nah, ini kalau kalian yang anak-anak pondok bisa dibahsul masailkan. Kalau saya sendiri saya tidak tahu jawabannya. Mungkin sudah ada jawabannya, sudah diputuskan oleh para ulama, saya belum tahu. Nanti kalau yang tahu bisa komen, bisa memberitahu teman-temannya. Nah, resikonya kalau kita menuduh orang lain berbuat zina ya tanpa bisa menghadirkan bukti 4 orang, maka itu namanya qadzaf. Qadzaf itu adalah menuduh orang lain berbuat zina padahal dia nggak bawa bukti, cuma ngaku-ngaku aja, atau dia melihat zinanya tapi cuma 1 orang saja, nggak bisa menghadirkan 3 orang lain. Nah, itu juga termasuk qadzaf. Maka kalau kalian naudzubillah misalnya melihat ada orang berbuat zina tapi yang melihat itu cuma kalian sendiri tok, terus kalian melaporkan ke polisi, pengadilan atau apa yang semacam itu, kalau itu menggunakan hukum Islam ya, persaksianmu itu ditolak karena cuma 1 orang. Harusnya minimal 4 orang laki-laki atau 8 orang perempuan. Seperti itu. Maka ya memang ini salah satu hal yang saya sebut tadi sebagai pasal karet gitu ya. Apa ada seperti itu. Nah, termasuk bukti 4 orang itu tadi, kalau sifatnya
rekaman CCTV misalnya, ada CCTV yang merekam perilaku zina orang, disaksikan oleh 4 orang lebih, apakah itu juga termasuk bisa menjadikan saksi? Itu saya juga nggak tahu. Mungkin nanti kalian bisa urut rembuk jawabannya atau bisa jadi bahan kajian kalian. Nah, kemudian homoseksual, nah ini sama-sama bersalah di Al-Quran dan di Bible. Kalau homoseksual di Bible itu ya dihukum mati. Tapi kalau di Quran ya itu termasuk dosa besar gitu ya. Dosa besar itu artinya ya kalau mau tobat ya harus tobatan nasuha gitu. Nah, kalau dosa besar, kalau di kalangan Mu'tazilah dosa besar itu bukan Mu'tazilah. Kalau kalangan Khawarij itu dosa besar itu harusnya dibunuh. Seperti itu. Nah, kemudian ada hukum kisos. Hukum kisos itu hukum yang pembalasan yang setimpal. Misalnya ada orang kok mencubit, menampar atau apa. Pokoknya kita balas dengan sesuatu yang sama. Kalau dia melukai mata kita, maka kita membalas melukai mata dia. Dia melukai mulut kita, kita membalas melukai mulut dia. Nah, itu di Bible sama di Al-Quran itu sama. Mata dibalas dengan mata, al-ainu bil aini, wal udhuna bil udhuni, wal anfa bil anfi. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Kalau kalian menonjok muka atau mulut temannya, naudzubillah ya, sampai giginya rontok atau giginya copot, kalian harus dibalas dengan yang sama. Meskipun ternyata memaafkan itu dalam Bible dan Al-Quran itu lebih diutamakan. Jadi kita boleh membalas dengan yang serupa, tapi kalau kita memaafkan, maka itu lebih disukai oleh Tuhan. Nah, di Bible sendiri juga seperti itu. Yesus mengatakan bahwa saya pernah mengatakan bahwa mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, tapi lebih baik jika, kata Yesus ya ini, kalau kalian ditampar di pipi kanan, berikan pipi kiri. Nah, jadi kalau ditampar pipi kanan, jangan balas tampar pipi kanan, tapi kasih pipi kiri. Nyo, nih, nah, gitu. Dan oleh Yesus juga disuruh untuk mendoakan orang yang menyakiti kita. Kalau kita disakiti, jangan balas, justru malah doakanlah ampunan kepada orang yang menyakiti kita. Seperti itu. Sedangkan di Quran juga sama. Kalau kita memaafkan itu lebih dekat dengan takwa gitu ya, lebih disukai oleh Allah. Jadi kita berhak membalas perlakuan jahat orang lain, tetapi kalau kita memaafkan itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah. Wa ang ta'fu aqrabu littaqwa. Jika kamu memaafkan, maka itu lebih dekat dengan takwa. Nah, jadi menurut kalian lebih milih mana kalau disakiti orang? Milih membalas dengan cara membalas hal yang sama ya, yang sepadan gitu ya. Sepadan dengan resiko ya nanti kan jadi lebih lega view gitu ya. Lega plong, nggak ada dendam. Atau kalian memaafkan tapi kalian mungkin hatinya masih, wah aku rugi dong, gigiku patah satu, nanti kalau difoto jadi jelek, makan jadi nggak enak. Nah, tapi kalian memaafkan, dapat pahala, dapat ridhonya Allah. Kalian milih mana? Itu pasti berat kan ya. Nalurinya manusia tuh kalau disakiti ya balas, seperti itu. Nah, maka dari itu hati-hati kalau kita menyakiti orang lain. Kalau orang lain itu menuntut hal yang sama, ya kita harus siap. Tapi kalau orang lain itu memaafkan, nah itu luar biasa keuntungan juga bagi kedua belah pihak, seperti itu. Yang pihak korban mendapatkan ridho Allah, yang pihak pelaku ya nggak jadi dibalas. Tapi ya lebih baik lagi kalau tidak ada pelaku
menyakiti orang lain. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.